Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Dewi Sari Ritonga dengan NIM 1110 1210 95. Nah, kali ini saya akan menceritakan tentang kisah asal-usul Candi Mahal Portibi dengan legenda dari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, berbahasa Batak Mandailing. Diceritakan di masa najolo, ditupini aliran sungai Batang Pane nama rupahon jalur ni perdagangan. Adong masada kerajaan namarguar kerajaan Pane narukun, dame boti denggan. Di golongan sada raja na adil museh bijaksana namarguar Raja Rajendra Kolasada. Raja Rajendra on merasal sian India Selatan namar hasil manundukut kerajaan Panai. Rakyat pe marholong niroha tu sia. Atai hadamian di kerajaan inde lolot masona harana adong rotolu jolma raksasa namar muko seram dohot si pangan jolma. Bahat manadung menjadi korban haganason ni tolu jolma raksasai. Raja pe madung makirim bahat hulu balang anso membunuh raksasa-raksasai. Tai hele tinggal guar raja pe menjadi marsak. Akhirnya ia menghidup pitua siat penasihat kerajaan ima datu na pestek na bisa maramal masonaro. Sumpah ku paduka. Na maso raja mamiwau marsapa datu penasehat ni rajai. Au mamioho giot menghidup pitua masalah musibah na senare melanda di huta kerajaan sekitar kerajaan non. Betak ho puna cara anso matak mahaganasan ni manusia raksasa-raksasai. Pandokon ni raja idohot mukona marsak. Dati Peter Kom satokin sambil parbabania komat kamit membaca capi-capi. Dicoba ia mengarama tu masanakan ro. Menurut nauramal raja, tolu manusia raksasa hunna bisa diagohon imai ono poso-poso nama nyimpan ilmu kobal songo singa ijelaskan datu tu raja. Isima poso-poso datu sampai raja menyelidiki. Helema ono paparan ni si Bayo Harahap na marupahon keturunan pembukaan hutan na perjolo sehari di son. Bete soro raja tu son jujur kon datuk melakin. Anggo songoni ini mabisa hujupai na ono poso-posoi pagasak pabotu datu ipaksa raja na sabaran. Poso-posoi let tinggal di hutan na donok siat kerajaan tahun. Hutan na marguar huta bahal. Raja aku langsung menjumpai hele di bagas nai. Harana hele indah murah percaya tu halak na lain. Datuk meyakinkan raja. Olah badah demi wargaku aku menjumpai na ono poso-posoi acogot. Muse aku rap do datuk do tahu do hulu balang di kerajaan non hata ni raja marsemangat. Acogot manyogot nai raja datuk do hulu balang di kerajaan kehe matu desa bahal. Ima inganan ni poso-posoi sepanjang pardalanan batang ni sawit dohot karet mana malingi rambai. Akhirnya sampai marombongan kerajaan di hutai. Isi hamunu asoro hamu tu hutan namion. Hidoko salak poso-poso tu rombongan kerajaan. Hami ma rombongan kerajaan dohot on maraja Rajendra na manggolom huta munuon. Iperjelas datui tu poso-posoi. Oh maaf kemahami na sumananda raja na sangat maadil dohot bijaksana didokot poso-posoi. Mana bisa tolong raja sampai raja aku rotu hutan namion marsapa poso-poso na lainna. Menurut penerangan ni datuk penasehatku na bisa mamagohon manusia raksasa-raksasai hirahamu na onom. Mabahat jelma dohot dulu balakul menjadi korbanna. Sin ia sangat mengharap pertolongan munu. Raja midodohot merkolos. Olo maraja. Kami siap memusnahkan manusia raksasai. Tiadong syarat nakon di paloas raja. Iperjelas poso-poso na lainna. Menaruh syarat nai. Pasu turuti merjanji raja tu poso-posoi. Raja aku mengadahon horja godang dohot menyambul horbo lombu hambeng dohot manuk sehonok 2 hari 2 borngit sambil menortor. Angko manusia raksasai mamago akon di pajongjong candi sabahat tolu candi na marguar na mengarah tu tenggara di huta bahalon. Poso-poso mencoba batorako syarat nai. Ame pala aku menyambul horbo lombu hambeng dohot manuk.
Museng minaha candi I. Dohot asi aku tulu candi mai marsapa raja penasaran. Mayambol horbo lombu hambeng dohot manuk anso mengalihkan hayut ni manusia raksasa mamangan daging ni jolma. Dan mudah hele mangan daging selain daging ni jolma selama 2 hari 2 borngin, sehingga habetengan ni manusia raksasa akan mago dohot ia menjadi namardayo. Dohot musa candi I giut menyake roh ni manusia raksasa anso indah makaliaran ulakin. Anggo jumlah ni tolu candi I na pabawahon kesatuan adat nami na didokon dalihan na tolu dokot poso-posoi. Raja Ipe mengerti dan ia langsung melaksanakan horja godang na meriah. Ia juga menyuruh hulu balang dohot rakyat manukangi candi songon na disyaratkan di poso-posoi. Hapengani manusia raksasai menganggap uap ni mudarsian binatang na disambol di rajai. Hele tertarik mengatkon na dohot indah ingot patang na. Masuk ijo marona ono poso-posoi menyerang manusia raksasa. Ngaum na ono poso-posoi mengorom songon singa-singa. Hahaha. Suara martatani tolu manusia raksasa yang mergema. Hapengan hamu nu manusia singa. Gedo hamu mengalehen nyawamu di haina tolu. Hatani manusia raksasa melayasi. Oh loro pehami unagiot memusnahkan hamu nu manusia durjana. Mabahat na menjadi korban munu. Kerajaan menjadi gato harani pemain munu. Binasa mahamu nusian muka bumion. Dokor poso-poso sambil menyerang. Hapengani manusia raksasa natuli menjadi loma hele baru sadar bahaso hele baru melanggar petang natola mangan opat macam daging ni binatang nakenani. Oi acit ampun unang bunuh hami mangido manusia raksasa menjadi acitan. Aku mati hamu dokon ono poso-poso sambil mengeribak-ribak pematang ni manusia raksasa. Akhirnya natulu manusia raksasa musnah di tangan ni ono poso-poso na marasal sian desa bahali. Dot roh naya disipan hele di bagasan di candi I. Sian ina tolu candi dibayan maguar candi bahal. Dung ina ono poso-poso di marsumpah akondor menjadi singa anso menjaga roh di setiap candi. Nuksego kerajaan Panai adong kerajaan Batak na marguar kerajaan Portibi na mararti kerajaan dunia. Sian I di lehen tambahan guar di candi bahal Portibi na menjadi tempat penyembahan na dipengaruhi ajaran Hindu dan Buddha di masa kerajaan Raja-Raja Nrakola Sada tahun 1025 1030 Saka. Relief na di dinding candi menggambarkan raksasa na sedang menortor dan menggolom supak ni ulu jual mana sadis dan museng adong sapasang arca singa na manggapi tangga di bagian tonga bangunan utama adong ruang na kosong na berfungsi sebagai tempat penyembahan. Selanjutnya saya akan menceritakan kisah asal usul Candi Bahal Portibi, legenda dari Padang Laos Utara berbahasa Indonesia. Alkisah dahulu kala, di tepian Sungai Batang Panai yang merupakan lalu lintas perdagangan, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Panai yang makmur, damai, dan tentram. Dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana, bernama Raja Rajendra Kola I. Raja Rajendra adalah raja yang berasal dari India Selatan yang berhasil menaklukkan Kerajaan Panai. Rakyatnya pun sangat mencintainya. Tetapi ketentraman kerajaan itu tidak berlangsung lama karena kehadiran 3 manusia raksasa yang berwajah menyeramkan dan berjiwa kanibal. Banyak rakyatnya menjadi korban keganasan 3 manusia raksasa tersebut. Raja sudah mengirim banyak prajurit untuk membinasakan manusia raksasa-raksasa itu, tetapi mereka kembali hanya tinggal nama. Raja hatinya mulai gundah gulana. Akhirnya ia meminta nasihat dari penasihat kerajaan, seorang datuk yang sakti yang bisa meramal masa depan. Ampun Paduka, ada apa gerangan Paduka memanggil saya? Tanya datuk penasehat raja. Saya memanggil kamu untuk minta nasihatmu tentang musibah yang melanda di desa-desa yang ada di sekitar kerajaanku. Mungkin kamu punya cara untuk menghentikan kebuasan manusia raksasa-raksasa itu, kata raja dengan wajah yang murung. Datuk itu pun terdiam sejenak sambil mulutnya komat kamit membaca mantra. Ia mencoba menerawang ke masa depan. Menurut penerawangan saya, Paduka,
Tiga manusia raksasa itu hanya dapat dibinasakan oleh 6 pemuda yang memiliki ilmu kesaktian seperti singa. Jelas Datuk kepada raja. Siapakah sebenarnya pemuda-pemuda itu, Datuk? Tanya raja selidik. Mereka adalah 6 keturunan dari seorang ayah yang bermarga Harahap, yang merupakan keturunan pendiri desa yang pertama sekali di sini sebelum raja datang kemari. Jelas Datuk kembali. Kalau begitu, di mana bisa kutemui ke-6 pemuda itu? Cepat jelaskan padaku, Datuk. Desak raja dengan tidak sabar. Pemuda-pemuda itu masih tinggal di desa dekat kerajaan kita ini. Desanya bernama Desa Bahal. Raja harus langsung menemui mereka di rumahnya karena mereka tidak mudah mempercayai orang lain. Datuk mencoba meyakinkan raja. Baiklah, demi rakyatku, aku akan menemui ke-6 pemuda itu besok. Dan Datuk harus ikut bersamaku serta pengawal-pengawal kerajaan, kata raja dengan penuh semangat. Esok paginya, raja, Datuk, dan beserta pengawal kerajaan berangkat menuju Desa Bahal, tempat di mana pemuda-pemuda itu tinggal. Sepanjang jalan ditemui pohon sawit dan karet yang mengelilingi hutan tersebut. Akhirnya sampailah rombongan kerajaan di desa itu. Siapakah kalian? Mengapa kalian datang ke desa kami? Kata salah satu pemuda kepada rombongan kerajaan. Kami adalah rombongan kerajaan dan ini adalah Raja Rajendra, raja yang termasuk memimpin desa kalian. Jelas Datuk kepada pemuda-pemuda itu. Oh, maafkan kami yang tak mengenal raja yang sangat adil dan bijaksana, kata pemuda. Apa yang bisa kami bantu, Paduka? Sehingga raja harus datang ke desa kami ini, tanya pemuda lainnya. Menurut penerawang Datuk penasihat saya, yang bisa membinasakan manusia raksasa-raksasa itu hanya kalian berenam. Sudah banyak rakyat dan prajuritku yang jadi korbannya. Untuk itu aku sangat berharap bantuan kalian. Raja meminta dengan penuh harap. Baiklah raja, kami bersedia membinasakan manusia raksasa itu. Tetapi ada syarat yang harus dipenuhi raja, jelas pemuda yang lainnya. Apakah gerangan syarat itu? Aku pasti akan memenuhinya, janji raja kepada pemuda-pemuda itu. Raja harus mengadakan pesta besar dengan memotong kerbau, lembu, kambing, dan ayam selama 2 hari 2 malam sambil menari. Jika manusia raksasa itu telah binasa, maka harus dibangun candi sebanyak 3 buah yang mengarah ke tenggara di desa Bahal ini. Pemuda itu mencoba menjelaskan persyaratannya. Mengapa harus memotong kerbau, lembu, kambing, dan ayam? Dan untuk apa candi itu? Dan mengapa harus 3 candinya? Tanya raja penasaran. Memotong kerbau, lembu, kambing, dan ayam untuk mengalihkan keinginan manusia raksasa-raksasa itu memakan daging manusia. Dan jika mereka memakan selain daging manusia selama 2 hari 2 malam, maka kesaktian manusia raksasa itu akan hilang dan dia menjadi lemah. Dan candi itu untuk menyimpan roh manusia raksasa agar tidak bergentayangan lagi, serta jumlah 3 candi menunjukkan kesatuan adat kami sebagai Dalian Natolu, kata pemuda itu. Raja pun memahami dan ia segera melaksanakan pesta meriah dan mengerahkan prajurit dan rakyatnya membangun candi seperti syarat yang diminta oleh pemuda-pemuda itu. Ternyata manusia raksasa itu mencium bau darah dari hewan-hewan yang disembelih raja. Mereka tertarik memakannya dan tidak ingat pantangannya. Pada saat itulah datang ke-6 pemuda yang menyerang manusia raksasa. Ngom, ke-6 pemuda mengaum seperti suara singa. Hahaha, serta ketika manusia raksasa itu bergema. Rupanya kalian manusia singa. Apakah kau mau mengantarkan nyawamu untuk kami bertiga? Kata manusia raksasa dengan remehnya. Ya, kami datang untuk membinasakan kalian semua durjana. Sudah banyak yang jadi korbanmu. Kerajaan ini menjadi resah karena ulah kalian. Binasalah kalian dari muka bumi ini, kata pemuda-pemuda itu dan sambil menyerang. Ternyata ketika manusia raksasa itu menjadi lemah, mereka baru menyadari bahwa mereka sudah melanggar pantangan untuk tidak memakan 4 macam daging hewan tersebut. Aduh, sakit, ampun, jangan bunuh kami, pinta manusia raksasa menjerit kesakitan. Kalian harus mati, kata ke-6 pemuda itu sambil mencabik-cabik tubuh ketiga manusia raksasa itu. Akhirnya ketiga manusia raksasa itu binasa di tangan ke-6 pemuda dari desa Bahal, dan roh mereka disimpan di dalam ketiga candi tersebut, sehingga ketiga candi itu diberi nama Candi Bahal. Kemudian ke-6 pemuda itu bersumpah akan tetap menjadi singa untuk menjaga roh di masing-masing candi. Setelah hancur kerajaan Panai, kemudian muncul kerajaan Batak yang bernama Kerajaan Portibi, yang berarti kerajaan dunia. Maka Candi Bahal diberi tambahan nama menjadi Candi Bahal Portibi sebagai biara tempat pemujaan yang dipengaruhi ajaran Hindu dan Buddha masa kerajaan Raja Rajendra Chola pertama tahun 1025 dan 1030 Saka.
Relief pada dinding candi menggambarkan raksasa sedang menari dan memegang tempurung kepala manusia dengan gambaran yang sangat sadis. Dan juga terdapat sepasang arca singa yang mengapit tangga. Pada bagian tengah bangunan utama terdapat ruang kosong yang berfungsi sebagai tempat pemujaan. Sampai sinilah cerita asal-usul Candi Bahalkhor Tibi, legenda dari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Apabila ada kata salah maupun yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.